Dari toilet cowok tuh bang kita dengernya. Kita keluar itu cowok, kita mau coba nyalain lampu toilet cewek, tas. Di situ dia nangis kayak ngisep-ngisepkan terus dia bilang, bang, tolongin saya pak, jari saya. Saya liatin dari jauh, terus dia ngeluarin kain putih. Dia ambil, di ke saya tuh. Saya nanya dong, Abi, ngapain kesana? Tadi ngambil apaan tuh? Lu mau tahu? Iya, apa? Jari bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputra Kristiansyah. Dan seperti biasa hari ini gue udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat menjadi security. Kita sapa dulu, sebelah gue udah ada Bang Rama nih. Halo Bang. Halo Bang. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih Bang, lu kan security nih Bang ya? Siap. Itu di mana di Bang security-nya di Bang? Di Jakarta Utara. Jakarta Utara. Siap. Nah ini tempat apa nih Bang security lu? Jadi tempat ruko. Ruko banyak. Ruko banyak. Oke, nah ini dari tahun berapa Bang lu jadi security? 2019 Sampai sekarang. sampai sekarang. Ya. Oke. Berarti sekarang lu masih kerja di ruko itu? Enggak, alhamdulillahnya saya udah ditarik menjadi staff. Oke. Nah, di ruko itu sampai tahun berapa nih, Bang? Setahun, dari 2019 sampai 2020. 2020 di ruko itu? Iya. Oke, berarti lama juga nih, cukup setahun nih. Di kawasan itu. Dan tadi kan juga itu pas lu jadi security di sana, itu ruko itu masih pembangunan apa? Masih ada sebagian masih ada pembangunan, sebagian udah ada yang jadi, terus udah ada yang keisi juga. Keisi juga. Iya. Oke, dan di sini bisa dibilang kan lu security nih, Bang ya. Sering dapat shift malam. Si malam. Oke. Nah, ini kalau boleh tahu nih, Bang ya, itu kan ruko luas nih, Bang ya. Lu jaga satu, yang bisa dibilang apa ya? Satu area, apa emang semua area? Satu area aja sih. Satu area? Satu area. Jadi kita beberapa, kan kita banyak Bang ya security-nya. Ya. Jadi kalau di ruko itu kita cuma ditugasin 3 orang. Oke, 3 orang untuk satu area itu? Satu area itu. Jadi kayak satu saya di depan, satu lagi di tengah, satu lagi di ujung sebelah kanan sana. Oke, ini kan banyak ruko nih Bang. Nah, kebanyakan pengalaman horor lu, ini di mananya nih Bang, bagian ruko ini? Sebenarnya sih awalnya tuh nggak ada Bang ya, kalau menurut saya gitu. Nggak ada terjadi hal-hal yang kayak begitu. Kemudian pas terjadinya itu, pas adanya kecelakaan Bang. Oke, ini kisi-kisinya nih Bang. Berarti setelah ada kecelakaan, satu kecelakaan. Satu kecelakaan. Dan itu, merenggut nyawa Bang? Merenggut nyawa satu. Sampai meninggal. Satu orang wanita meninggal dunia. Dan setelah itu baru ada kejadian horor. Kejadian janggalan horor. Oke. Untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu nih Bang ya. Siap. Dan buat sobat tengah malam yang penasaran sama ceritanya Bang Rama, simak terus dari awal sampai habis. Dan buat kalian yang mau ngirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan buat kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang, langsung kita mulai aja nih Bang ya. Siap. Kisah Tengah Malam dimulai. Oke Bang, jadi gimana ceritanya nih Bang? Jadi tahun 2019 pertama saya bekerja menjadi security. Sebelumnya saya mendapatkan pekerjaan itu awalnya dari Gojek Bang. Kita sebagai driver Gojek ya. Saya nganterin makanan ke suatu daerah Jakarta Utara. Ya pokoknya kayak mall lah. Mall, apartemen. Di apartemen tersebut saya sempat bertanya sama security yang di tempat situ. Saya nanya, Bang, ada lowongan kerja nggak? Buat siapa? Dia tanya gitu. Terus dia jawab, saya jawab, buat saya bilang gitu kan. Buat lo emang lo mau jadi apa? Dia bilang gitu. Saya bilang, jadi apa aja Bang? Jadi kayak abang juga nggak apa-apa security, saya bilang. Dia lihat saya, kayaknya ini cocok ya security tinggi, dia bilang gitu kan. Kira. No, lo keluar, lu jalan lurus ke bawah, lu ngelamar situ. Nah keesokan harinya,
Saya sambil Gojek tuh bang, biasa pakai jaket Gojek, baju dalamnya putih, celana hitam, pakai sepatu lah, rapi lah. Biasanya Gojek pakai sepatu yang diinjek tuh. Ya. Sekarang pakai sepatu yang ya pantopel lah, rapi gitu. Sambil bawa lamaran di tas. Saya nyampe ke sana, saya coba ngelamar, datang lamar. Alhamdulillah tuh saya ada kemungkinan untuk bisa bergabung di tempat security tersebut. Lama saya 2 bulan saya selesai pendidikan. Nah, saya ditugasin bang di lokasi Jakarta Utara itu. Nah, di tempat ruko. Nah, di situ bang, awalnya saya selama 3 bulan itu nggak ada kejanggalan, nggak ada yang aneh-aneh, karena masih ditemenin tuh sama senior lah. Selama 3 bulan tuh, dikasih tahu kan, awal-awal tuh dikasih tahu, diajarin nih kamu kayak gini, kamu di sini kayak gini. Udah, nah pas satu hari saya masuk pagi kedua tuh bang, karena kan kalau di security itu kan ada sip-sipan bang ya, pagi 2 hari, malam 2 hari. Nah pagi saya kedua nih terjadilah itu kecelakaan bang di persimpangan kayak pertigaan gitu di bundaran. Jadilah tabrakan bang. Sebelum maghrib adu banteng. Kedengeran tuh saya tuh sama teriakan juga karena banyak juga orang kan di sana. Babi mau maghrib gitu banyak yang keluar tuh dari pekerjaan tuh pulang lah, pulang ke rumah. Sempet ramai kan karena kejadian tersebut. Dekat lokasi saya jaga di ruko, saya menghampiri dong, saya lihat dong, karena kan kita kan security kan, kita harus tahu kan apa kejadian di tempat atau lokasi yang lain gitu kan. Saya samperin, nyata tabrakan dan korbannya ada 2, laki-laki sama perempuan. Ya. Akhirnya saya telepon dong, saya koordinasi lewat HT kan. Koordinasi lewat HT ke tim kawasan, patroli kawasan. Saya telepon patroli kawasan, datanglah patroli kawasan sama dandu saya nih datang, ngelihat ke lokasi. Akhirnya mereka menelpon aparat, terus nelpon ambulan juga. Nah, akhirnya ditanganin itu sama aparat. Yang kita ngelihat, kita cuma bisa ngelihat dari jauh kan. Kita nggak boleh mendekat karena yang cewek ini kondisinya udah kayak ngap-ngapan gitu bang. Kritis lah ya. Iya, seperti itulah udah. Napasnya tuh udah kayak saya tuh kayak kasihan gitu kan. Udah dari situ di ambulan datang, dia korbannya dua-duanya dibawa langsung ke rumah sakit terdekat itu. Udah singkat cerita, saya kan pagi kedua tuh bang. Ya, saya balik dong ya kan. Udah jam 8 nih, jam 8 malam kita tukeran sip udah. Kita pulang ya kan, rame tuh di grup bang, di grup WhatsApp kan. Tapi yang nggak ada orang-orang ini, cuma grup WhatsApp security aja. Rame, ternyata saya dapat kabar bang dari rumah sakit tersebut. Saya dapat kabar ternyata ada jari manisnya yang nggak ada atau putus ya. Putus, nggak ada. Nah dari situ bang, kita nggak berani komen tuh tadinya awal-awalnya kita komen-komennya yang lucu-lucuan kan, namanya security kan iseng-iseng lucu-lucuan. Pas ke situ dapat kabar dari pihak rumah sakit bahwa salah satu jari tangannya yang nggak ada, perempuan yang meninggal. Nah, itu saya diem tuh situ. Nah udahlah. Besoknya bang, kita masuk sip malam. Malam pertama, wah dari situ tuh bang, seremnya bang. Jadi pas saya tuker sip, biasa tuh dari sip pagi kita koordinasi kan sama aplusan ya kan. Dia ngasih tahu nih segala macam. Oke kan kamu harus kerjain ini kan, biasalah. Turjawali sebutannya gitu ya bang. Kalau dalam bahasa anak-anak security-nya kan. Sekitar jam 9, jam 10 udah aman. Jam 11 aman, jam 12. Nah, setengah 1 bang. Kita kan di security itu kan ada namanya kita patroli bang ya, checkpoint kan. Saya checkpoint,
Saya muter, ya kan. Nah, ada suara bang, tolong, 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 3 kali. Saya kepo dong. Saya cari titik suara tersebut di mana nih? Kayaknya di ujung nih. Cari, takutnya ada orang berantem atau ada perkelahian atau ada yang pacaran lagi berantem atau gimana gitu. Kita wanti-wanti bang, adanya apapun terjadi di lokasi kita kan. Kita cari tahu, lama-lama keras nih suaranya, tolong. Nah, pas di situ, pas saya agak ke pojok pinggir ruko, kedengeran banget bang, kencang banget. Tolongin saya, jari saya. Oke, nyari jari dia. Nyari jari bang. Akhirnya dari situ, saya lari bang. Bener, saya ngibrit langsung. Kan saya tugasnya kan di pinggir, sebelah kiri ya. Saya lari ke tengah langsung ke teman saya. Saya lari tengah. Ditanya sama teman saya, kenapa lu? Dia bilang, nggak apa-apa. Udah lu sono balik lagi lu. Tugas lu jaga lu di sono, dia bilang gitu kan. Sini aja lah, gue liatin dari sini kelihatan tuh, gitu. Gue liatin dari sini aja. Takut lu ya, dia bilang. Nggak apa-apa. Sampai pagi tuh bang, saya di situ. Sampai ajan subuh selesai, udah ada matahari sedikit. Nah, saya baru tuh ke lokasi saya tuh. Saya cek-cekin semua tuh masih pada aman lah, alhamdulillah kan, masih pada aman. Nah, malam kedua bang. Nih malam kedua ini, saya masih biasa tuh. Biasa persib dari si pagi, jam 8, jam 9 semua tenan ruko pada tutup, sebagian tertutup, sebagian masih ada yang beroperasi, udah jam 10, jam 11, jam 12 nih bang, kosong-kosong nih. Pas mau pergantian hari bang, pasti ada itu bang. Nah, jam 12 malam nih, ya kan. Biasa kan kita kan ada tuh namanya di sana itu kita cek meteran air bang. Oh iya. Kita ngebantuin pekerjaan POM untuk ngecek meteran debit air. Berapa air yang digunakan selama 1 hari tersebut kan. Kita pas banget bang, kebagiannya saya itu bang. Di hari itu kebagian jobnya aja saya nih, buat saya nih. Karena kan yang lain udah pada ngecek kan. Hari itu saya kebagiannya. Yeah. Nah saya cek dong ya kan. Saya bawa buku buat nulis meteran airnya kan di hari itu. Saya jalan, bawa senter ke ujung tuh bang. Di deket saung-saung tuh. Karena kan dia di pojok ya, meteran airnya kan. Nah pas saya sampai di lokasi tersebut, mau ngecek meteran air, saya buka nih bang, meteran airnya. Pas saya buka, saya agak nggak mungkin diri dong, saya agak jongkok kan, agak jongkok setengah. Saya mau catet meteran air, ambil saya senterin. Nah di situ bang, bau amis. Jadi kayak bau darah amis gimana, anyer gitu ya. Iya anyer itu. Nah dari situ saya langsung pas saya mau nulis catet, ya kan, udah saya nulis catet, saya liatin, ternyata kayak ada orang bang di belakang bang, kayak orang. Saya catat buru-buru, pas saya lihat ke belakang, di dekat kamar mandi ada sosok wanita, 1 orang, pakaian lengkap bang, kayak orang kerja, pakai baju kayak orang kerja gimana sih, bawa tas juga kan, rambutnya dikuncir. Saya catat buru-buru, saya tutup lagi, saya samperin ke toilet tersebut, saya jalan ke toilet tersebut. Pas saya lihat di toilet, kan toilet gelap bang, karena udah closing kan, saya nyalain dong, lampu. Cowok, saya cari nih di toilet cowok, nggak ada orang. Nah yang saya takutin kan orang tenan mana gitu kan, lu kok dari mana nih, kok ke toilet gitu, atau orang lain nih yang lagi jalan lewat situ, tiba-tiba dia mau numpang kali gitu, tapi nggak ngomong sama security kan. Nah kita kan waspada juga kan, nih siapa nih gitu kan, cewek kok nggak ngomong-ngomong sama security, main masuk aja nih, ya kan. Saya cari, udah tuh cowok nggak ada, itu cewek bang.
gitu cewek, kayak ada orang nangis bang. Nangisnya gini, kayak ingsak-ingsak kan tuh bang. Sesekukan gitu. Gitu. Nah, dari itu toilet cowok tuh bang kita dengernya. Kita keluar itu cowok, kita mau coba nyalain lampu toilet cewek, tas. Di situ dia nangis kayak ngisek-ngisekan, terus dia bilang, bang, tolongin saya pak, jari saya, dia bilang gitu. Dari situ saya langsung matiin, saya lari, saya keingetan bang. Pas di tengah-tengah saya lari itu saya keingetan. Oh jangan-jangan yang kemarin tabrakan nih. Oh iya. Oh, bulu saya berinding tuh bang, sekarang gue berinding tuh. Saya lari ke tengah tempat teman-teman saya tuh. Yang di tengah ada teman kan satu yang jaga di tengah. Saya lari, saya ngerokok tuh bang. Sebenarnya kan nggak boleh kita jaga ngerokok ya. Tapi karena saat itu keadaan kayak gitu bang, udah kita ngilangin panik nih. Saya ngerokok, saya jalan ya, ke tengah. Tanya sama temen kan, lu kenapa lu? Biasa kan, tanya, ngapa-ngapa? Kok pucet banget muka lu nih? Keringetan lagi loh. Ya abis lari bang, gue bang. Abis lari ngerokok dia bilang gitu kan. Iya. Masuk angin kali bang, biasa lah. Oh, security masuk angin malam paling biasa ya. Udah tuh bang, dari situ tuh saya nggak berani bang situ-situ lagi bang. Tempat air lagi tuh. Tempat air itu. Iya. Yang penting saya udah dapet tuh. Udah dapet catatannya kan, udah aman lah buat ke pengelola ya kan. Nah, sampai tuh pagi tuh bang, sampai pagi biasa tuh sampai subuh tuh. Subuh ada matahari terbit, baru saya ngecek lagi lokasi saya tuh di situ. Si aman gak nih, atau nanti saya cek lagi meteran airnya takutnya belum ditutup kan, nanti malah jadi pertanyaan kan, kenapa nggak tutup nih kayak gitu. Saya cek, udah aman nih, udah aman semuanya. Cuman kalau lewat situ kita kayak macam ada hawa-hawa kayak berinding gitu, kayak masih takut gitu, kayak masih takut gitu. Ah udahlah kita hirauin lah, masa kita security masa kayak gitu dong, kita takut kan gitu. Benar. Tapi emang bener kita takut sebenarnya kan, cuma kita jaga image aja gitu sama teman-teman yang lain kan. Kita nggak cita-cita juga sama teman-teman yang lain karena takutnya teman yang lain jadi terganggu atas cerita saya kan. Benar. Malah jadi dia jadi ikut gitu kan. Nah malam ketiga nih bang, harusnya kan saya libur bang ya. Cuman karena ada temen yang nikah, married, minta ganti dong, tukeran sip dong. Tuker sip ya sebutannya kalau di security itu tukeran sip. Siapa nih yang bisa masuk hari ini? Dari Danru kita nih ngabarin dan malam gitu kan. Malam pertama. Oh yaudah karena saya libur, saya harus masuk tuh bang. Tuker sip tuh sama teman saya yang hari itu married kan. Kita kan gak enak dong, teman kita lagi ada acara masa nggak ada yang mau gantiin gitu. Sedangkan saya lagi libur nih, harusnya libur saya. Mau suruh masuk malam ya udah nggak apa-apa masuk lagi deh. Kita masuk tuh bang malam itu. Kita masuk biasa apel, terus serah terima sama yang tugas jaga pagi. Masih normal-normal aja tuh bang. Jam 8, jam 9 malam, jam 10, jam 11, setengah 12, nah jam 1, setengah 2 tuh bang. Setengah 2. Biasa tuh bang, kita kalau di security itu kan kita ngerjain tuh bang, buku, sebutannya kayak uraian kegiatan. Oh iya. Ya, jadi setiap kita masuk tuh, kita tulis tuh bang uraian kegiatan kita tuh dari apel sampai malam tuh ngapain aja tuh. Terus ada nggak yang mungkin ciri-ciri orang atau apa gitu, atau ada kejadian apa, kita tulis semua tuh di uraian kegiatan tersebut kan. Nah kita lagi nulis tuh bang, ada bunyi bang, suara gitu bang. Sebelumnya kan saya kan udah cek bang ya, ruko nih semua udah tutup bang, kok ada bunyi kayak gitu, kayak ruko kayak gitu tuh. Nah dari situ saya tutup dong buku saya gitu kan. Cari tahu nih siapa nih, jangan maling lagi kan gitu. Saya cari, senternya belum saya pakai tuh, masih saya gantungin di sini bang, senter yang buat security, ala-ala security tuh, yang merah gitu kan. Saya gantungin di sini, karena kan gesper security kan kayak gesper gitu kan, jadi bisa gantungin. Saya lihat ya kan, ternyata ada salah satu ruko yang belum terkunci bang. Nah itu buat meeting, tempat meeting. Saya gini, kok kebuka? Pas tadi ketutup.
kita kan bawa kunci cadangan kan. Kita masuk terus di ruangan ada tuh bang meja panjang kayak buat rapat gitu bang. Nah di situ kan ada pensil bang ya, pensil di meja inilah. Ya kan? Nah saya masuk itu dia ngegelinding bang, pensil itu gelinding terus jatuh ngelindingnya ke arah saya bang, ke pintu. Pas saya mau ambil si pensil tersebut, saya mau ambil. Nah, pas saya ngeliat agak ke bawah kan saya agak tinggi bang ya. Jadi kan kalau begini kan kita kayak orang ruku ya. Kayak suatu kayak ruku kan kita ngambil. Ada anak kecil bang, ketawa, lari, gitu kan. Tawa kayak ke lantai 2. Saya ambil itu pensil, saya taruh lagi di meja, saya tutup pintunya, pintu meeting. Saya kunci, saya naik ke lantai 2. Baru tuh saya gunain tuh senter tersebut tuh. So, saya naik, saya lihat ini mana nih bocah nih. Jangan-jangan bocah anak kampung sebelah nih, kan. Kita mikirnya begitu kan. Siapa nih? Malam-malam begini nih. Bilangin mak bapaknya nih. Senterin, saya naik ke atas. Wangi banget bang, lantai 2 bang. Wangi kayak kembang gitu bang. Kembang, kayak wangi lah pokoknya lah. Wangi banget nih. Apaan nih? Siapa yang pakai parfum nih? Gue pengen minta nih, pengen beli gitu kan. Dalam hati kita niatnya begitu. Belum, pas udah naik ke atas, saya lihat, cari-cari ke ruang-ruangan, kagak ada tuh bocah kemana tuh ya? Ngumpet di mana tuh bocah ya? Nah situ tuh kita pas mau ke balkon ya, berinding bang, jendela tuh, balkon, berinding, bus, wah semuanya bulu pada. Pas saya lihat, senter saya gunain itu saya cek, ada sosok wanita bang, rambutnya kayak ala-ala Belanda tau nggak bang, kayak dikuncir gitu. Iya. Bajunya putih, saya dari bawah, saya lihat ke atas, karena kakinya nggak kelihatan, cuma ya panjang lah, gaunnya panjang gitu lah, anak Belanda gitu. Saya cek, ngeliat ke mukanya. Pas dia ngelihat kayak orang marah bang, ngelihat ke kanan pas dia gini, ngeliat ke kanan, mukanya itu kayak sedikit hancur, matanya merah bang. Ngelihat saya tuh kayak orang marah ya kan, astagfirullahaladzim, gitu kan, saya lari bang, udah tuh center saya lari, saya turun ke bawah, saya kunci semua gitu. Di situ bang, pas saya ngelihat nona Belanda itu bang, cewek Belanda itu, nah saya kabur tuh bang. Turun ke bawah, lari dah. Udah nggak karuan dah itu dah, bukan. Turun ke bawah, saya kunci semua, saya rapetin semua, udah beres kunci dah. Saya balik lagi ke tempat saya tadi kan. Saya kan tadi kan lagi nulis uraian kegiatan ya, kegiatan apa aja. Saya tulis tuh bang, kayak biasa lah, kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Cuman kaki masih gemeteran tuh bang, kan? Gemeteran tuh nggak lama. Dan sektor kita datang tuh, nanya gimana Wan, gimana Ma gitu kan. Aman gak gitu? Siap, aman komandan gitu. Ngopi gak, ngantuk gak gitu kan? Boleh komandan, kopi komandan gitu. Udah tunggu sini nanti saya balik ya, saya kasih kopi. Situ kita masih aman tuh bang. Ada apa-apa, nggak lama komandan saya bawa kopi tuh datang tuh komandan saya paling ngerti banget itu emang. Baik lah ya. Iya dia selalu bang kayak gitu bang, jam 2, jam 3 tuh dia pasti keliling bang, karena jam-jam itu tuh emang jam-jam ngantuk bang. Oke. Iya kan, mau subuh tuh emang jam-jam ngantuk gitu. Jadi dia khawatir juga mungkin kan anak-anak buahnya. Mungkin dia juga ngantuk kali kalau di posko terus kan, akhirnya dia muter keliling. Keliling ya, biar segerin badan. Dia nyengerin juga buat dia kan. Beliin kopi ya kan. Akhirnya kita ngobrol sama dan sektor kita tuh. Aman tuh, gak ada terjadi apa-apa. Dia ngobrol lumayan lama, sejam atau kita ngobrol sama komandan saya tuh. Akhirnya dia muter lagi ke tempat yang lain kan, karena takutnya yang lain juga takutnya tertidur atau gak ada di pos atau kemana gitu. Ya dia masih keliling. Sampai pagi tuh bang. Pagi, sebelum saya pulang ke rumah, saya bimbang nih bang, hati kita nih bang, ragu gitu. Mau pulang dulu ke rumah mertua ya, mau curhat ya. Digangguin kayak gini terus, kayaknya nggak nyaman gitu bang. Pengen resign aja bawaannya gitu. Aku resign aja kali ya. Begini amat sih jadi security, ya kan? Gangguin mulu, ya kan? Mau curhat ke istri nanti malah dicengin sama istri kan, lu mau gitu dong, takut begitu kan. Tapi ini emang nyata gitu bang. Awalnya kita nggak percaya hal-hal kayak gitu bang.
nggak percaya itu hal kayak gitu. Tapi ternyata pas kita alamin, oh bener loh, gitu kan. Nah, udah saya mau pulang ke rumah, kira saya belok tuh bang, nggak jadi pulang ke rumah mertua, karena kan bapak jauh ya, gitu bapak sama ibu saya kan jauh, jadi saya dekat sama keluarga istri kan. Saya nyampe ke rumah mertua, assalamualaikum ya, salam, pulang jaga loh, iya bi, panggilnya Abi kan, salim, Rama mau curhat bi, ya gue udah tahu dia bilang, Udah tahu, saya mau cerita ya kan, ya gue udah tahu dia bilang gitu, udah tahu apaan bi, ya. Dia masuk dulu tuh, lu cuci kaki, cuci tangan, ngopi lo tuh. Ngantuk, udah makan belum? Belum bi. Ya jangan ngopi dulu, makan dulu, habis makan ngopi itu. Biar nggak masuk angin, ntar mati di sini lagi lu tuh, gitu kan. Namanya orang Betawi ngomongnya cablak-cablak aja kan dia. Iya. Udah makan, ngopi, dia ngomong bang, dia cerita malah sama kita, lu digangguin nih. Iya bi, kok Abi tahu? Ya gue udah tahu. Ya. Terus lu ini nih, iya bi. Dia minta tolong sama lu, dia bilang gitu. Lu nyanyi baru datang kemari, dia bilang gitu. Gue pengen tahu aja lu apa butuh gua nggak, dia bilang gitu ya kan. Sedih juga nih bokap kan. Lu maksudnya lu nyari siapa nih gitu kan? Nyari orang mana nih gitu kan? Atau lu mau curhat ke siapa nih gitu? Kalau kata bokap begitulah ya kan. Dia nungguin kita dulu bang. Sengaja nih bokap nih biarin. Iya. Mungkin dia udah tahu, tapi dia nungguin saya dulu untuk cerita, untuk datang ke dia gitu. Iya. Kan kayak kita nih, lu mau ibarat kata lu mau punya apa rezeki, tapi lu nggak minta sama yang di atas. Gitu Benar-benar. Kan? Ibarat kata kayak gitu. Nah dia kayak gitu nunjukinnya. Makanya lu rajin sholat, begitu ujung-ujungnya kita bang yang di ini nama dia. Diceramahin. Iya diceramahin. Iya bi. Ya udah. Tar malam, gua kesana tuh, ke tempat lu kerja, dia bilang begitu. Bener bi, kan? Iya bener. Oke. Emang jangan malam-malam ya, jangan sore-sore juga lah. Terus kok kapan datengnya? Malam-malam nggak boleh, sore-sore nggak boleh, tadi begitu kan. Nah kalau sore kan masih ada teman-teman saya bi, nggak enak gimana? Kalau malam kan, ya jangan malam-malam banget gitu, jangan subuh-subuh banget. Ntar abinya tidur lagi. Udah lu tenang aja tuh. Ntar gue datang tepat waktu, dia bilang gitu. Udah tuh, udah curhat, udah merasa hati lega, tenang. Saya pamit sama mertua, saya pulang ke rumah untuk tidur lah, tidur, bangun, biasa tuh saya masuk lagi tuh bang, malam keempat, ya kan. Harusnya kan saya libur tuh ya kan, karena gantiin teman saya yang nikah, akhirnya saya masuk lagi buat gantiin dia. Nanti dia gantian tuh bang, teman saya yang nikah. Suatu waktu saya punya acara atau apa dia mau bantuin saya. Oh, dia yang backup ya. Tukar sip lah, gue kata gitu. Dia yang backup. Seperti biasa kita datang, apel, terus ya dari pagi tukeran ke kita tuh, ya kan. Udah selesai yang pagi pulang kita berjalan biasa, jam 7, jam 8. Aman-aman aja tuh bang, jam 9 kita masih ruko-ruko masih kelihatan masih ramai lah, lancar seperti biasa. Nah jam 11 nih bang, jam 11 tuh kayak ada suara, cuman kayak di kuping tuh kayak gimana ya, kayak jauh tapi kayak deket gitu. Iya. Gimana sih? Suara itu kayak jauh, kecil gitu, tapi kayaknya deket, kayak ngomong di samping, tolongin dong gitu. Iya. Kayak di sini nih gitu, jadi kayak deket aja ya. Iya kayak deket gitu, tolongin dong gitu, tolong gitu, bantuin saya, tolongin saya, dia bilang gitu. Gak lama, mana nih ya? Saya masih nungguin mertua nih, kira dia dateng tuh bang, dateng. Pas tuh bang, emang dia ngomong tuh emang bener, gue nggak bakal, gue tepat waktu kok gitu. Nah pas saya digangguin itu,
Datang dia. Dia datang, bener dia tepat waktu. Pas ada gangguan kayak gitu, bener dia datang bener. Iya. Ajaib kan. Ini kalau ibarat kata dia kalau nggak pakai motor nih pakai awan kali ya tuh langsung ada gitu. Ada aja gitu. Oh. Ih, akhirnya datang juga dalam hati saya gitu kan. Assalamualaikum dia biasa gitu kan. Waalaikumsalam Bi. Salim. Sini lu jaga. Iya Bi. Lihat-lihat keliling. No, lu bertiga jaga iya teman Rama di tengah sama di pojok sebelah sana. Oh, ya udah. Abi mau kemana? Bilang. Udah gue jalan dulu dia bilang. Tungguin motor gue, lu jangan mana-mana kan lu nggak boleh kemana-mana. Gitu. Ninggalin pos lu di SP lagi dikeluarin lu, dia bilang gitu kan. Orang Betawi kan ngomong nyablak aja ya. Ya udah, kita tungguin situ. Dia jalan tuh bang, jalan ke arah tempat terjadinya kecelakaan. Oke, iya. 5 atau 6 hari yang lalu kan. 5 hari kalau nggak salah 5 hari yang lalu. Pas ke angka 6 kan, karena kan mau bergantinya hari tuh. Oh iya. Pas ke angka 6 kan, 6 hari yang lalu kan. Dia jalan ke persimpangan tempat terjadinya kecelakaan tersebut. Terus kan jalan nih bang, jalan. Ya kan aspal. Di sampingnya itu kan adanya pembatas jalan ya. Sebelum ada pembatas jalan kan ada lubang buat air tuh bang. Oh iya. Nah kebetulan lubang buat air itu nggak ada itunya bang. Apa? Oh tutupnya. Tutupnya bisa ada tutupnya tuh. Ya kan itu nggak ada. Nyata di situ dia kayak ngambil apa gitu. Saya belum tahu tuh bang. Dia ngambil apa? Dia lihat. Terus saya ngeliatin dari jauh nih bang. Saya ngeliatin dari jauh ke tempat saya jaga kan. Saya ngeliatin. Ini ngapain nih aki-aki gitu kan. Mau apaan ini dia nih gitu kan. Saya liatin dari jauh, terus dia ngeluarin kain putih. Dia ambil. Dia ke saya tuh. Yang saya nanya dong. Kayak, Abi, ngapain ke sana? Tadi ngambil apaan tuh? Lu mau tahu? Iya, Bi, apaan? Jari, Bang. Jari manis. Jari manis. Oke. Jadi keadaannya kayak, mohon maaf ya bang, kayak sosis bang, bengkak. Oh, okay. Iya. Bengkak, gemuk, jadi manis. Di situ, dia bilang gini, ini yang kemarin minta tolong sama lo, dia bilang gitu. Lu nya aja yang baru ngomong sama gue sekarang, kemarin, dia bilang gitu kan. Ini lu bungkus dah. Udah sih Bi, ngapain udah buang aja Bi. Udah lu ikutin gua aja. Nih, udah sini aja, gue yang bungkus tuh. Dia bungkus, tapi entar lu yang ngubur. Dia bilang begitu kan. Orang Betawi kan begitu kan. Dia bungkus, ngapa sih Bi? Jadi gini, ini Abi nemuin, dikasih tahu sama dia. Dia bilang gitu. Dia minta tolong untuk menyempurnakan jasadnya dia, walaupun dikuburnya dengan berbeda. Setidaknya Abi sudah menyempurnakan apa yang dia mau, yang dia minta. Karena tubuh dia hidup itu sempurna, dan dia pulang juga harus sempurna. Ya udah Bi, jadi bungkus kain putih, bener kayak pocong kecil gitu. Dia bacain doa, baru kasih ke saya, ke kubur. 0,5 meter aja, setengah lu segini tuh, baca aja. Nah kebetulan di ruko tersebut kan masih ada kayak pembangunan bang, dikit kan. Tapi orang-orang proyeknya pada tidur kan karena udah mau pagi kan, jam 1, jam 2 kan. Saya minjem lah linggis di situ, linggis atau pacul yang ada. Buat apaan lu? Kagak apa-apa bang, nggak buat apa-apa, gue pinjam aja. Saya nggak cerita kayak gitu. Saya ambil, ntar balikin lagi sini ya, dia bilang, kata tukangnya lah. Iya bang, ntar gue balikin lagi, ntar gue cuci, gue balikin lagi. Udah tuh saya gali, segini, saya kubur. Dengan apa yang bapak bilang tadi suruh kubur, saya udah kubur, selesai, saya balik. Saya naruh itunya, linggisnya saya bersihin, saya kasih ke tukangnya. Saya balik tuh ke bokap. Bokap jagain saya tuh bang, malah dia yang jaga malah bukan saya. Karena kan dia bilang udah gue yang jaga sini gantian gitu. Biar lu yang nguburin, karena kan dia bilang lu yang nguburin, dia bilang gitu. Oke, saya ngikutin perintah dia dong.
Ya ngobrolin, ya nggak lama paling 30 menit saya ngobrolin itu kan. Saya balik, sini loh. Ya Bi, sini, duduk, diem. Duduk diem, dia bacain tuh Bang. Kalau bahasa saya nih Bang ya, sama orang tua, sama mertua, UPI sebutannya. UPI tuh kita kayak dibacain doa dari ubun-ubun sampai ke bawah kaki tuh. Ubun-ubun kita duduk, Abi belakang bacain ubun-ubun. Awalnya sih saya emang orangnya kayak gitu Bang, kayak tengil-tengil gitu lah. Udah apa-apa sih. Ada rasa apa-apa gitu, ditiupin doang udah tiup sih. Biasa aja. Gak ada rasa apa-apa, cuman energi kita jadi kayak besar Bang, kayak ada perisai gitu. Jadi tadinya kita harusnya ngantuk di jam-jam sekian, kita jadi kayaknya masih seger aja gitu, kuat aja gitu. Mungkin karena doa dari mertua itu kali. Situ Bang. Udah dibacain doa kayak gitu. Aman tuh Bang. Nggak ada lagi hal-hal kejanggalan goib tadi, biasa lagi semua. Nggak ada lagi yang anak kecil, orang Belanda itu yang ngantuin saya tuh sama ya orang tersebut yang meninggal di tempat. Wanita itu udah nggak ada lagi gangguin saya. Situ 1 tahun saya jaga di lokasi tersebut. Alhamdulillah Bang, saya ditelepon di kantor pusat untuk menghadap. Saya berpikirnya yang kagak-kagak tuh Bang. Salah gua apa ya? Gua masuk terus dah. Iya. Sakit juga gua paksain masuk. Katanya begitu kan Bang. Orang nikah aja gua yang masuk tuh keransip. Gua belum juga izin nih. Kok dipanggil, salah gua apa ya? Saya mikir-mikir kagak-kagak tuh Bang. Dan terus saya datang tuh lu dipanggil. Saya curhat dong sama dandu saya. Pak nih, Dan ini gimana Dan? Sini aja, nggak usah datang aja ya. Jangan tuh perintah, datang tidak gitu kan. Datang ke pusat, namanya kalau udah perintah atasan harus kita laksanakan, gitu. Harus kita indahkan. Ya udah deh, makasih Dan petunjuknya. Udah, besoknya saya nggak jaga tuh Bang. Saya ke pusat karena dipanggil kan. Di pusat ternyata saya nggak disuruh ditugasin lagi di lapangan Bang, jaga lagi jadi security, tapi di staff. Naik pangkat lah. Naik pangkat. Pertama saya di HRD, masih bantu BKO lah sebutannya, perbantuan dari pusat lah. BKO di HRD, nggak lama saya di Puskodal saya seminggu. Puskodal itu pusat komando lapangan Bang. Seminggu. Jadi kalau ada kejadian apa-apa, pencurian atau hal-hal yang kriminal itu larinya ke Puskodal, dari Puskodal nanti dilempar ke direktur. Saya seminggu di Puskodal, alhamdulillah baik. Ditarik Bang saya Bang. Sekarang di divisi keuangan. Jadi staf divisi keuangan. Alhamdulillah. Sampai sekarang nih. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Dari kejadian ini. Iya. Berarti ini bisa dibilang gangguan nih ya, gara-gara ada orang yang nggak sengaja kecelakaan lah bisa dibilang. Iya. Kecelakaan. Tapi yang si cowok ini hidup. Cowok ini hidup. Cuman kritis cuman hidup. Yang meninggal lah si cewek ini. Tapi yang meninggal ini kerja di situ apa gimana Bang? Enggak, dia nggak kerja di situ. Nggak kerja di situ. Nggak kerja di situ. Emang orang lalu lalang nggak sengaja emang kecelakaan di situ, meninggal di situ. Iya. Tapi dari teman-teman security ada yang dimintain tolong juga nggak Bang? Nggak ada. Cuman mereka kayak ngerasain berinding. Jadi kalau saya ngerasain kayak nih dia udah menghantui saya nih, udah gangguin saya. Nah dia temen tuh nggak ngelihat Bang, nggak denger juga. Cuman dia ngerasain hawa yang sama. Merinding juga. Merinding ya. Cuman tapi cerita kah Bang itu? Kalau dia cerita. Cuma saya nggak cerita karena saya duluan yang digangguin kan. Oh iya. Dia cerita, kok gue kesana merinding ya? Gitu. Pasan aja kali Bang gitu. Oh kalau lu cerita mungkin ntar jadi sugesti dia ya. Itu dia. Malah tambah takut dia. Takut dia Bang. Sana aja Bang nggak mau di sono lu, maunya di sini aja. Dia bilang gitu kan. Enggak apa-apa kan di sini kelihatan. Gue main nemenin lu aja. Sebenarnya emang nggak boleh Bang.
Kalau di security itu emang sebenarnya nggak boleh kita meninggalkan pos gitu kan, walaupun kita kelihatan dari pos tersebut. Cuman kan karena malam bang, terus kejadian juga kayak gitu bang, daripada kita stres diri kan. Bener-bener. Bisa keikut dia kan gitu kan, udah kamu mati aja mendingan ikut saya gitu kan. Pokoknya daripada kagak gitu, mendingan udah saya sama teman saya mati dari jauh. Saya emang bener mau itu nyari aman lah. Cari aman aja dulu ya. Karena emang bisa dibilang ya gitu sih ya. Emang ada orang meninggal kurang sempurna bisa dibilang ya. Ya dia minta tolong siapa lagi? Kan susah juga ya. Mungkin itu Korinnya minta tolong yang tahu abang itu punya mertua yang bisa gitu ya. Kan menyampaikan. Ada jalurnya gitu bisa dibilang ya. Mungkin teman-teman security ada yang kenal, nggak ada yang kenal orang pinter kali. Mungkin. Kalau ada yang kenal mungkin mintain tolong juga. Mungkin ada tapi palsu kali bang. Orang pinter-pinteran ya. Pinterin orang itu mah. Nah tapi kalau yang sosok anak kecil sama Noni Belanda nih, teman-teman pernah ngeliat nggak teman-teman security? Nggak pernah juga. Nggak pernah. Nah itu ada mitosnya nggak sih bang? Omongan-omongan dari security lain gitu, yang lama atau gimana? Katanya sih situ ya kayak ada makam ya, tapi nggak tahu makam siapa. Makam. Iya. Dulunya. Awalnya. Pas pembangunan itu. Iya. Entah ya, tapi itu masih mitos atau gimana ya. Nggak tahu, cuman omongan-omongan dari apa bisa dibilang kabar burung lah, belum pasti. Cuman itu bekas ada makam dibangun di situ ruko. Nah tadi anak kecil sama Belanda, Noni Belanda ya. Nah, anak kecilnya Belanda juga apa anak biasa? Kayak anak biasa. Kayak anak biasa. Makanya saya curiganya takutnya anak kampung sebelah kan. Iya main-main situ kan. Iya main-main situ. Ngerinya maling juga. Pepto. Tahu kan dia disuruh kan jadi dalang doang, dalangnya ada kan. Biasanya kan anak-anak gitu kan biasanya ada didalangin kan, lu disuruh lah ibarat kata gitu. Cuman zaman sekarang kan begitu. Cuman beneran itu setan ternyata. Setan ternyata. Jadi mertua juga bilang kan saya belum datang aja dia udah ngomong kan. Nah, terus saya sambungin tuh ke anak tersebut, anak kecil sama nona Belanda. Oh ini berarti sempat nanya ke mertua nih? Nanya mertua. Nah, mertua bilang dia terganggu. Terganggu karena adanya sosok wanita yang kehilangan jarinya tersebut. Oh. Dan 6 hari itu dia belum bisa pulang ke alam sana karena jarinya belum. Masih penasaran bisa dibilang. Gentayangan bisa dibilang. Dan karena ada si sosok ini, si Noni Belanda sama anak kecil nggak terima. Okay. Jadi dia kayak marah kan, ekspresinya kan dia mukanya hancur terus matanya merah. Ya dia dibilang kata mertua itu, dia marah sama lu gitu. Lu tuh ngapa nggak ngomong sama Abi gitu? Cepet kayak bantuin, cabut nih orang begitu ya, apa kasarnya? Kasarnya begitu. Lu cepet bantuin nih si setan ini biar dia cepet cabut gitu kali ya. Maksudnya begitu kalau soalnya kan itu kayak kawasan dia lah, kata gitu ini rumah gua, lu ngapain mari-mari gitu ya. Area dia. Ibaratnya ada orang asing masuk ke rumah nggak seneng dia. Nggak seneng ya, cuman dia di situ minta tolong juga, tapi karenanya sayanya lama gitu bang. Iya. Karena kan kita kan mikirnya kan kerja deh dulu deh, cuman karena udah mentok nih, hati juga udah mentok, curhat dulu deh ke bokap gitu kan mertua. Ujung-ujungnya ya ibaratnya bisa dibilang jalurnya emang ke situ. Jalurnya ke situ ternyata. Emang bokapnya harusnya bantu lah dari situ. Cuma bokap bokap nggak mau nih sebelum saya minta tolong. Iya kalau orang bisa sih biasanya gitu. Iya. Kalau kita tiba-tiba datang nawarin bantuan lu mau ngomong bisa dibilang sombong. Iya, sombong. Tunggu dia ngomong dulu lah. Iya. Lu mau sebulan nih kayak squad apa sih lu diganggu sama setan ini? Bisa dibilang begitu ya. Kira gitu. Duh, kacau sih. Bokapnya. Berarti ini bener-bener setelah si jari manisnya tadi ya. Jari manis itu ditemuin, itu bener-bener gak ada gangguan dari si arwah gentayangan ini sama si Noni Belanda sama anak kecil ini gak ada sama sekali. Gak ada. Selama setahun. Wih, bener-bener aman. Berarti emang dasarnya ini aman kali ya. Ruko ini ya, nggak ada gangguan segala macam. Emang karena ada insiden lah bisa dibilang. Iya, sosok tersebut. Dan buat sobat tengah malam ya doain aja lah bang ya. Minta doa aja untuk ya si almarhum lah. Biar tenang di sana karena kan mungkin dia maghrib tadi bang ya. Mungkin sebelum maghrib itu kan jam-jam lagi. Lalu lalangnya lagi rame-rame itu. Lagi rame-ramenya dan juga orang-orang buru-buru lah. Lagi pada capek bisa dibilang ya. Cepet-cepet nyampe rumah. Jadi ngebut-ngebut akhirnya kecelakaan. Nah ini juga bisa jadi pelajaran ya buat sobat tengah malam kalau misalnya pulang kerja itu lagi capek ya udahlah santai aja. Kalau emang capek banget ya tidur dulu di kantor. Pulang malaman dikit jam 9 kan lancar ya. Oke itu tadi cerita dari Bang Rama nih. Jadi dimintain tolong ya Bang, intinya dimintain tolong sama
arwah gentayangan untuk nyariin, nyempurnain ya bang. Iya. Jari manisnya, mungkin ada cincinnya itu bekas dia nikah apa gimana, kita nggak tahu ya. Cuman ya begitulah, setan kalau ganggu itu kalau nggak minta tolong, ya dia iseng. Iseng ya. Oke bang, thank you banget nih bang. Siap. Udah Sama-sama mau bang. share pengalaman pribadi yang luar biasa nih. Dan buat sobat tengah malam, gimana pendapat kalian? Tulis nih di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu akhir kata gue, Putra pamit undur diri. Bang Rama juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.